Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama dan paling utama adalah kita semua panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tanpa nikmatnya kita tidak akan bisa menikmati indahnya dunia beserta dengan semaksimal mungkin. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang menebarkan risalahnya sampai yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan berbagi ilmu sedikit kepada saudara-saudara sekalian tentang 5 kesempatan yang harus kita jaga di dalam hidup ini. Saya sedikit akan mengutip hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa syihadaka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla saghlika wa hayataka qabla mautika. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, jagalah kesempatan yang 5 sebelum datangnya yang 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di hadis tersebut diterangkan bahwa ada 5 kesempatan yang Allah berikan pada kita yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Yang pertama yaitu masa muda sebelum masa tua. Masa muda yaitu sekira-kiranya dari umur 13 tahun sampai umur 30 atau 40 tahun lah, masih bisa dianggap sebagai usia-usia muda. Karena di usia tersebut pikiran dan tenaga kita masih sangat optimal untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga masa depan dunia dan agama itu tergantung pada pemuda-pemudanya, karena pemuda yang kuat menunjukkan negara yang hebat. Maka dari itu kita sebagai kaum muda harus menggunakan masa muda kita dengan yang sebaik-baiknya, agar dengan masa muda yang diberikan Allah pada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam syariat Islam, apabila di masa-masa muda kita beribadah dengan sebaik-baiknya, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapat pahala yang setara ketika kita di masa tua nanti. Contohnya, apabila kita di masa muda selalu sholat 5 waktu di masjid, dan kelak kita sakit ataupun kita sudah tua dan tidak bisa menghadiri sholat di masjid, kita tetap akan mendapat pahala yang sama ketika kita sholat di masjid. Yang kedua yaitu masa kaya kita sebelum masa miskin kita. Kaya, banyak orang yang menganggap kaya itu hanya dengan batas material saja. Tapi di sini saya tidak membahas tentang berapa banyak harta yang kita miliki, tapi kita mempunyai kecukupan yang setara dengan kadar kita. Karena kadar manusia itu pasti berbeda-beda. Ada yang cuma sehari makan 1 atau 2 kali sudah cukup, ada juga yang harus berkali-kali. Kita hidup di dunia ini harus sesuai dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena rezeki manusia itu pasti berbeda-beda dan tidak akan tertukar satu sama yang lain. Maka dari itu, apabila kita memiliki harta yang cukup bahkan atau berlebih, kita harus mensedekahkannya kepada orang-orang yang memerlukan di sekitar kita. Contohnya pada orang-orang miskin, pada anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Karena di antara harta-harta kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu terdapat harta-harta orang-orang yang berhak mendapatkannya. Yang ketiga yaitu masa sehat kita. Astagfirullahaladzim taulin. Yang ketiga yaitu masa sehat kita sebelum masa sakit kita. Hidup manusia hidup di dunia ini
mustahil, bahkan tidak mungkin terhindar dari yang namanya sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat. Maka dari itu, apabila kita diberikan kesehatan dari Allah SWT, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan cara beribadah dan mensyukuri dengan yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, apabila kita melihat ada saudara kita yang sakit, kita harus mendoakannya agar segera diberikan kesehatan. Karena sehat adalah satu-satunya nikmat yang Allah berikan pada kita yang paling besar. Kita bisa dibayangkan apabila ada manusia diberikan pemilihan mau milih sehat atau milih kaya, maka kebanyakan orang yang menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, dia akan memilih sehat. Karena apabila kita kaya tapi kita tidak sehat, itu akan sama saja, karena kita tidak akan bisa menikmati harta yang kita miliki. Maka dari itu, gunakanlah masa sehat kita untuk beribadah kepada Allah SWT dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Dia berikan. Yang keempat, yaitu masa longgarmu sebelum masa sempitmu. Hal ini berkaitan dengan yang namanya waktu, karena longgar dan sempitnya adalah tergantung waktu kita yang kita miliki. Masa longgar yaitu dimana kita bisa berbuat semau kita dengan hal-hal yang kita inginkan. Masa sibuk yaitu masa dimana kita tidak bisa menggunakan waktu-waktu kita dengan sesuai yang keinginan kita, karena terbatas oleh hal-hal tertentu, misalnya karena pekerjaan maupun pendidikan. Maka dari itu, kita harus menggunakan masa sempat kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT, agar kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Karena Islam memerintahkan kita untuk beribadah dimanapun dan di kapanpun. Jadi dalam waktu sibuk pun kita tetap harus beribadah kepada Allah SWT, agar di dalam sibuk kita itu kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima atau yang terakhir yaitu masa hidup kita sebelum masa mati kita. Manusia atau makhluk hidup apapun yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya mati, karena semua yang hidup itu akan merasakan kematian. Mustahil ada orang yang hidup tapi tidak mati. Bahkan iblis pun dia akan mati di hari kiamat nanti, dan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan merasakan yang namanya mati. Maka dari itu, kita hidup di dunia ini harus digunakan dengan yang sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di akhirat nanti. Karena banyak orang yang meninggal dan di alam kubur mereka menyesali karena tidak bisa menggunakan masa hidupnya dengan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah dan khilafnya, saya mohon maaf. Nun wal qalami wasturun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.